saudara-saudara, kita berjumpa kembali. Semua dalam keadaan sehat segar. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih pertolongan Tuhan. Sampai sekarang ini kita masih dalam keadaan sehat, masih hidup sampai saat ini. Itu karena anugerah dan kasih Tuhan kepada kita. Kita akan segera mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama kita habiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsake the works of His hand. Grace and peace from our God the Father and our Lord Jesus Christ be with us all. Amen. Let's sing, Great is Thy Faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassion they fail not. As Thou hast been, forever will be. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness of Thy great faithfulness, mercy, and love. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have
Let's pray. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami mengucap terima kasih kepada Engkau Bapa. Karena kasih Tuhan kepada kami yang begitu besar. Sampai saat ini kami masih Engkau berikan kesempatan kepada kami. Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau berkati kami dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa yang Maha Kuasa, biarlah segala kemuliaan, hormat, puji hanya untuk-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami ini agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukanlah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukumnya yang sama? Kita memang selaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang
setimpul dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas pasal 23 ayat 39 dan 43. Happy Sunday everyone. Puji Tuhan, kembali kita beribadah bersama-sama lewat live streaming dari Rancho Evangelical Church. Sehari ini kita akan belajar bersama-sama pentingnya kita mengenal Allah dengan benar. Mari kita tundukkan kepala Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami untuk dapat belajar dan mengisi kebutuhan rohani kami, yaitu mendengar suara-Mu lewat firman yang akan disampaikan. Engkau berkati Tuhan, hamba-Mu dan juga Dr. Susan Wiryadinata yang akan membagikan apa kata firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, hidup yang abadi, kehidupan yang kekal hanyalah di surga. Namun untuk kita sampai ke surga, kita harus mengenal Allah. Nah, satu-satunya cara bagi manusia untuk menerima hidup yang abadi itu, hidup yang kekal itu, adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Ayatnya ada dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata "dan" di sini, ayat yang ketiga, bisa diganti dan diartikan sebagai yaitu. Untuk kita menerima hidup yang kekal, satu-satunya cara kita harus mengenal Allah yang benar, yaitu mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Bapa. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menerima hidup yang kekal, yaitu surga, kalau orang itu tidak mengenal Allah yang benar. Lewat pembacaan Alkitab tadi, Lukas 23 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43, kita disadarkan dan diingatkan sebuah kisah seorang penyamun, seorang penjahat yang menderita di samping salib Yesus. Menjelang kematiannya, penjahat itu menyadari bahwa ia adalah orang berdosa. Dia menyadari dan mengenal Yesus adalah raja dia, raja di atas segala raja. Dan akhirnya Yesus berkata kepada penjahat yang satu ini, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita mengenal Allah dengan benar. Bahkan tidak ada satu ajaran pun yang bisa membuat kita mengenal Allah dengan benar kecuali Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya satu-satunya firman yang keluar dari Allah dan firman yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kira-kira apa tandanya kalau seseorang telah mengenal Allah yang benar? Apa tandanya dari orang yang telah mengenal satu-satunya Allah,
secara benar. Trust in Jesus, okay, but not sure. Worship Him regularly, well, okay, tapi juga belum tepat. Help others, wow, a fantastic answer. Tapi ada nggak jawaban lain? Oh, serve Him, melayani Tuhan, that's luar biasa. Tapi tunggu dulu penjelasan berikut ini. Nah, apakah di dalam diri seseorang itu terdapat atau nyata karakteristik dari Tuhan Yesus? Sifat-sifatnya Tuhan Yesus dalam kehidupannya sehari-hari? Bukan di hari-hari tertentu saja. Atau sewaktu berada di gereja. Or berada di lingkungan orang-orang yang seiman toh, makanya dia mengekspresikan sifat-sifat Yesus tersebut. No. Tapi mengekspresikan karakteristik Yesus, sifat Yesus itu dalam kesehariannya. Kami pernah mengupas satu buku karangan T.W. Hunt, The Mind of Christ. A book about transforming power of thinking His thoughts. Kami kupas dalam bentuk cell group, saudara. Selama 1 tahun 6 bulan. Nah, jadi kalau boleh saya pakai istilah ini, orang yang mengenakan pikiran Kristus. Tentu dalam hidupnya sehari-hari, dia selalu percaya kepada Yesus. Nggak tergantung situasi kondisi. Always trust in Him. Orang yang mengenakan pikiran Kristus dalam hidupnya sehari-hari, dia suka beribadah. Tentu dia suka berkorban, peduli kepada sesamanya. Rajin melayani Tuhan. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita semua, yuk kita nyatakan. Kalau kita pengikut Kristus, kita nyatakan lewat sikap hidup kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar memiliki tanda lahiriah. Tapi kita memiliki satu kehidupan yang senantiasa dibaharui lewat kasih setianya. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kita selalu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara, ingat kalau Paulus memberikan dorongan kepada jemaat di Filipi, dia sebagai hamba Tuhan, apa yang dia kehendaki untuk orang-orang di Filipi, dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu yang Paulus kehendaki. Supaya jemaat di Filipi, termasuk kita yang membaca dan menerima berkat tulisannya. Yang ku kehendaki, kata Paulus, kalian mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal kuasa dalam penderitaan, sehingga akhirnya akan menjadi serupa dengan Dia. Nah, saudara dan saya tidak dapat melihat pengenalan yang benar akan Allah dari seseorang hanya berdasarkan lamanya dia menjadi orang Kristen. Kita dapat melihat seseorang mengenal Allah dengan benar selama dia hidup di dalam dunia, apa yang dia perbuat bagi Allahnya. Oh, mungkin saudara bertanya, so bagaimana dengan kisah seorang penjahat tadi yang dibacakan? Wong selama hidupnya dia hanya melakukan kejahatan demi kejahatan. Makanya hukuman yang setimpal itu, yang seberat itu dijatuhkan kepadanya. Tapi saudara, coba secara sekilas saya ingin ajak saudara memperhatikan Lukas 23 sebagai pembacaan firman Tuhan tadi. Lukas pasal 23, apa kata ayat yang ke-40? Tetapi yang seorang menegur dia, katanya. Ini
penjahat yang bertobat ini. Dia katakan kepada temannya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Nah, si penjahat yang bertobat ini saat itu timbul perasaan takut kepada Allah ketika dia akan menghadapi kematian, saudara. Nah, tentu di sini memberikan bukti sedikit kepada kita, ia pernah mendengar firman baik secara langsung atau tidak dari Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu dia mendengarnya saat itu dia nggak bertobat, saudara. Ketika ia mau mati, baru dia menanggapinya dan bertobat. Ayat yang ke-42. Lalu penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. You see? Dia tahu. Dia mengenal Yesus itu raja. Di atas segala raja. Yesus akan datang ke dalam dunia yang kedua kali, datang sebagai raja. Lalu, ini pekerjaan Roh Kudus tentunya. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa datang kepada Yesus kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam dirinya. Dan yang pasti, karena imannya. Penjahat ini sadar kalau kematiannya itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Ia sadar bahwa Allah itu adil menurut ayat yang ke-41. Dia menyadari bahwa dia patut dihukum karena dia adalah orang yang berdosa. Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini yang di tengah-tengah kita ini, dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, akhirnya saudara, penjahat yang bertobat ini menyerahkan keselamatan jiwanya kepada Yesus. Bukan keselamatan jasmaninya seperti penjahat yang satunya. Ayat yang ke-39, si penjahat yang satunya ini, dia menghujat Yesus. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Menghujat Yesus, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi jelas bahwa penjahat yang bertobat ini adalah orang yang telah mengenal Yesus. Nah, di sini kita bisa belajar bersama-sama bahwa pengenalan kita kepada Allah secara benar itu akan menjadi penentu tindakan kita, akan menuntun perbuatan kita. Pengenalan terhadap Allah juga akan menjadikan kuasa kebangkitannya terjadi dan nyata dalam hidup kita. Jadi kalau saudara dan saya mengenal Allah dengan benar, saya percaya dalam nama Yesus kita akan diberi kemampuan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Makanya teramat penting buat kita untuk mendengar dan mempunyai pengajaran yang benar tentang Allah secara benar. Karena pengajaran yang benar akan diikuti oleh roh yang benar. Nah, akhirnya kita dituntun untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dengan kuasa yang benar. Nah, jadi pengenalan akan Allah itu harus berdasarkan motivasi yang benar tentunya. Sehingga dengan motivasi hati yang benar ini, kuasanya dicurahkan dalam hidup kita masing-masing. Nah, semakin saudara dan saya mengenal Allah, kita akan semakin mudah untuk percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Sekali lagi saya ulangi, semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin mudah untuk percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Jadi kepercayaan muncul dari pengenalan. Saudara, saya kenal pembicara berikut ini, Dr. Susan Wiryadinata, dengan sangat kental.
Dan saya percaya beliau pun telah mengenal saya dengan istri sejak kami balita, saudara, di Sukabumi. Nah, karena itu hari ini saya percaya bahwa beliau akan dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pengajaran mengenai Allah yang benar. Mengenal Allah dengan benar. Yang pelayanan juga akan didukung oleh anak-anak, mantu, dan cucunya. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, kita akan semakin mudah untuk percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Kenapa kita sulit untuk percaya ketika Dia bersabda, ketika Dia berfirman? Jawabannya hanya satu. Karena kita belum mengenal Dia secara benar. Siapkan hatimu. Terima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dr. Susan Wiryadinata. Shalom saudara-saudara, bertemu dengan saya kembali Susan Wiryadinata. Pagi hari ini dalam renungan keluarga akan saya sampaikan mengenai mengenal Allah dengan benar. Sebenarnya itu adalah kata-kata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang terdapat pada Efesus 1 ayat 16b sampai 17 yang berbunyi demikian. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Pada waktu kita berdoa, saudara, pernahkah kita meminta sesuatu seperti itu? Meminta supaya mengenal Allah dengan benar. Nah, saudara, banyak orang yang mengenal Allah secara tidak benar. Karena pada waktu segala sesuatu baik, semuanya fine-fine saja, mereka dapat bersyukur, bersukacita, memuji Tuhan. Tetapi bagaimana pada waktu keadaan kurang baik? Saudara, Allah, Tuhan adalah Allah kita yang berdaulat. Apapun yang terjadi, tetap Dia adalah Allah kita. Raja segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengenal Dia dengan benar. Karena ada orang-orang yang kadang-kadang mengatakan, ya kalau doa saya dikabulkan, memuji Tuhan. Ya saya itu bisa menyembuhkan orang. Saya bersyukur. Dia bangga sekali segala sesuatu terjadi dengan baik dan dia melakukan perkara-perkara yang kelihatannya hebat. Tetapi pada waktu keadaannya sakit bagaimana? Ada teman saya yang demikian, saudara. Sering mendoakan orang, sering mengadakan jam doa, pada waktu dia sendiri sakit, dia selalu mengeluh dan dia bertanya, kok Tuhan tidak menjawab doa saya? Kok Tuhan, jadi dia mulai komplain. Dan dia meragukan akan kuasa Allah. Dia meragukan akan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, itu sebabnya kita perlu meminta roh hikmat. Hikmat untuk mendapat pengetahuan, pengertian, dan juga kebijaksanaan di dalam berkata-kata, di dalam mengenal Allah dengan benar. Siapa Allah kita itu? Kita tidak ragu-ragu. Justru kita harus mempunyai sikap yang benar terhadap Allah. Dan kita perlu mendapatkan wahyu, ilham, atau pengungkapan sehingga kita dapat mengenal Allah dengan benar menghadapi segala situasi. Saudara, baik hujan maupun panas, baik susah ataupun senang, baik usaha kita sedang maju atau usaha sedang sepi, baik keadaan semuanya sedang lancar ataupun kadang-kadang ada kesulitan, kita harus masih tetap percaya Allah dengan benar.
dan kita tidak mengumpat, tidak ragu-ragu, dan kita akan tetap menjalankan segala sesuatunya dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi bagi kita, tetapi Dia tidak membiarkan kita. Dia akan memberi jalan keluar jikalau kita punya roh hikmat dan kita mendapat wahyu. Kita dapat mengetahui bagaimana jalan keluar di dalam kehidupan ini. Kita akan menghadapi keadaan new normal. Situasi menjadi berubah. Normal kita adalah normal yang baru yang harus menyesuaikan diri. Harus menjaga jarak, harus pakai masker, harus kalau orang tua tidak begitu penting, tidak harus keluar rumah, harus lebih banyak diam di rumah sampai keadaan semuanya menjadi lebih tenang dan tidak banyak penyakit yang mewabah seperti saat ini. Nah, saudara-saudara, saya harap bahwa kita mau berdoa dan suka berdoa dan minta Tuhan supaya kita diberi roh hikmat dan wahyu sehingga kita dapat mengenal Allah dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, keluarga saudara, dan saudara semuanya dapat taat dan hormat satu dengan yang lainnya, mengasihi satu dengan yang lainnya, begitu juga di gereja, supaya semuanya dapat bersatu hati, percaya Allah dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena berkat-berkat-Mu, karena semua yang terjadi kami syukuri, dan biarlah Tuhan kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Kiranya Tuhan memberi kami roh hikmat dan wahyu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur karena dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya, terima kasih Dr. Susan Wiryadinata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, artinya semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin mengalami perubahan demi perubahan menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, jika saudara dan saya mengenal dan mengagumi seseorang, sadar atau tidak, lama-kelamaan saudara dan saya akan menjadi seperti dia. Baik cara kita bicara, berperilaku, atau gerak-gerik kita. Jadi semakin kita mengenal dan mengagumi Tuhan kita tanpa sadar, kita pun akan berubah menjadi seperti Dia. Itu bukan hal yang dibuat-buat. Kalau kita mengenal Dia dengan benar, Tuhan akan ubah kita. Jadi semakin kita mengenal Allah, kita akan memiliki kehidupan yang berarti. Kita akan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tell how the angels in chorus sang as they welcomed His word. Glory to God in the highest, peace and good tidings to earth. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Fasting alone in the desert, tell of the days that are past. How for our sins He was tempted, yet was triumphant at
most precious, sweetest that ever was heard. Tell of the cross where they nailed him, writhing in anguish and pain. Tell of the grave where they laid him, tell how he lived again. Love in that story so tender, clearer than ever I see. Stay, let me weep while you whisper, love paid the ransom for me. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Nah, ketika saudara dan saya mengenal Dia, firman Tuhan katakan Dia akan muncul seperti fajar dan akan datang seperti hujan. Saudara tahu, matahari dan hujan itu dua unsur yang dibutuhkan oleh makhluk hidup supaya tetap bisa hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Jadi jika kita mengenal Dia, Dia akan memberikan semua unsur tersebut yang menjadi kebutuhan kita untuk tetap hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Ayat penutup dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi sebaliknya umat yang tidak mengenal Allah akan mengalami kebinasaan. Kita kagum kepada Allah karena Allah memilih kita dan kita diberikan kemampuan untuk mengenal Dia dengan benar. God bless you all. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Hello everyone, and although we have an online service this Sunday, we still have a chance to give offering.
And if you would like to, you can press the bright yellow button that says Donate to Give Offering by using PayPal or finding the information for our Venmo. 2 Corinthians chapter 9 verse 7 says, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Thank you for all of your offering, and God bless. Stay safe.